Malam ini saya ingin berbicara tentang penguasaan diri. Sebab diri kita ini harus dikuasai. Musuh kita yang paling besar adalah diri kita. Diri kita yang selalu menimbulkan kesulitan. Diri kita yang selalu menimbulkan kegagalan. Oleh sebab itu, diri kita ini yang harus dikuasai. Amin. Amin. Siapa pernah dengar cerita mengenai Semar, Petro, Gareng? Sudah pernah dengar cerita tentang itu? Udah ya, banyak di komik-komik tentang Semar, tentang Petro, tentang Gareng. Bukan goreng. Berapa hari yang lalu saya membaca di satu buku ilustrasi tentang Gareng. Katanya satu hari, Gareng ini dia anak dari Semar ya. Satu hari dia jalan-jalan dan dia ketemu dengan pakaian dari Betara Guru. Betara Guru ini adalah kepala dari dewa-dewa. Lalu dia memakai pakaian Batara Guru, mendadak dia berubah menjadi Batara Guru. Lalu dia naik ke Nirwana katanya. Sampai di Nirwana orang melihat, wih, Betara Guru sudah datang. Dan mereka menyambut dia dengan meriah. Karena kepala dari segala dewa-dewa datang. Lalu mereka menyambut dia, menyediakan makanan yang enak. Dan menyuruh dia duduk di kursi kerajaannya. Si Gareng ini di dalamnya Gareng. Oh, dia senang. Tapi kemudian, tidak lama kemudian orang-orang mulai curiga. Kenapa? Karena ternyata Gareng ini tidak bisa menguasai diri. Dia mulai makan makanan dia makan dengan gelojo. Cara makannya pengen meleket babak nekrina. Pokoknya rimah-rimah apa-apa. Orang heran, Batara Guru tidak begitu. Batara Guru tidak begitu. Kenapa? Kenapa orang ini begini? Lalu orang dekatin, lalu orang cium-cium. Kok bau Gareng katanya. Lalu mereka menangkapnya dan membuka pakaiannya. Ternyata apa yang terjadi? Waktu dia memakai pakaian Batara Guru, pakaian yang di dalam, pakaian Gareng belum dia buka, sehingga bau Gareng masih tercium. Akhirnya terpaksalah dia dilemparkan lagi dari Nirwana. Alangkah sedihnya. Itu hanya cerita ilustrasi. Tetapi banyak juga orang-orang Kristen yang seperti itu. Waktu mereka berkata, aku jadi anak Tuhan. Mereka tidak bisa menguasai dirinya dalam kehidupan sehari-hari. Ada merawat, ada merawat. Ada lem-lem, ada lem-lem. Lalu pakaian hidup lamanya tidak pernah dia tinggalkan. Sehingga akhirnya apa yang terjadi? Dia tidak dapat menikmati berkat-berkat yang disediakan oleh Tuhan. Untuk menjadi orang yang percaya, untuk menjadi orang yang bisa dipakai oleh Tuhan, kita harus bisa menguasai diri. Untuk diselamatkan tidak perlu bayar apa-apa. Semua sudah dibayar lunas oleh Tuhan Yesus. Tetapi kalau mau dipakai oleh Tuhan harus bayar harga. Dan salah satu harga yang harus dibayar ialah penguasaan diri. Amsal pasal yang ke-16. Amsal pasal yang ke-16. Ayat 32. Mari sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Orang yang sabar, orang yang menguasai dirinya adalah orang yang lebih daripada pahlawan. Adalah orang-orang yang hebat, yang melebihi orang-orang yang merebut kota, kata firman Allah. Dan kalau dia berkata di sini bahwa orang yang sabar, orang yang menguasai diri adalah orang-orang yang melebihi pahlawan, melebihi orang-orang yang merebut kota, artinya orang yang hebat, maka pasti ini maksudnya adalah hebat di mata Tuhan. Kalau kita menjadi seorang yang menguasai diri kita, termasuk kesabaran di dalam, maka firman Allah katakan kita berharga di mata Tuhan.
orang yang pahlawan, orang yang hebat di mata Tuhan adalah orang yang bisa menguasai diri. Saudara mau jadi pahlawan di hadapan Tuhan? Amin. Kunci G bikin. Dengan C. Amin. Amin. Mau jadi pahlawan di hadapan Tuhan? Amin. Bagaimana caranya? Firman Allah mengajar kita. Kita harus dapat menguasai diri. Orang yang tidak dapat menguasai dirinya, biarpun mungkin di hadapan manusia dia hebat, di hadapan Tuhan tidak ada harganya, tidak ada artinya. Tapi mungkin kita di hadapan dunia, di hadapan orang-orang kita ini ada. Mereka menganggap kita hina, menganggap kita kecil, menganggap kita tidak masuk hitungan. Tidak apa-apa. Sebab kenapa? Kalau kita mampu menguasai diri kita, kita berharga di mata Tuhan. Kita pahlawan di hadapan Tuhan. Tapi biarpun orang bilang, wih, hebat kau, kata orang. Kalau kita dalam hidup kita tidak dapat menguasai diri kita, kita tidak berharga di mata Tuhan. Pernah bikin gini sama orang? Pernah? Dulu. Pernah? Kenapa bikin gini? Kenapa nggak bikin gini? Gini kita bilang. Pakai tangan kiri lagi. Kecil kau. Kalau orang yang tidak menguasai diri, kecil kau, kata Tuhan. Biarpun orang lain bilang, wah hebat. Baca di Alkitab, Simpson. Siapa Simpson? Pahlawan. Hebat. Sampai sekarang pun masih film-filmnya orang-orang sekarang masih bikin film-film tentang Simpson. Dulu Samson. Saya waktu kecil kalau berkelahi kalau menang, Samson. Kenapa? Karena Samson itu orang yang hebat, orang yang kuat. Pernah dikepung orang yang masuk di kota Gaza, diruk oleh bebas kota. Ketawa aja, dia terus aja terangnya di kota. Waktu dia mau keluar, apa? Dia pegang pintu kota yang dibuat dari besi, sama engsel-engselnya dia cabut, raus katanya. Diangkatnya lagi sama pintunya, pergi. Oh, Simpson seorang yang luar biasa. Pernah dia berperang dengan orang Filistin. Dia hanya pakai tulang rahang keledai dan dia memukuli orang Filistin seperti kita memukuli anak ayam. Kalau ada 100 anak ayam bisa menang lawan kita. Di tangan kita cuma satu kayu perkasa. Kita ketok, tinggal ketok mulai ketok. Kalau ada yang naik kaki kita sepakan. Begitulah Simpson melawan orang-orang Filistin. Orang-orang Filistin kecil lagi dia. Pernah dia dirantai dengan besi. Rantainya diputuskannya kayak menang saja. Raus katanya. Wih, Simpson itu luar biasa. Pernah dia berhadapan dengan singa. Saudara pernah melihat singa? Pernah lihat singa? Pernah di mana? Di mana? Waktu saudara lihat singa, saudara takut? Tidak, kenapa? Kira di dalam. Kalau kira-kira pintunya terbuka, masih besok saudara mau datang? Tidak, kenapa? Karena singa itu ngeri. Tapi waktu singa bertemu dengan singa, ditangkapnya rahangnya, diputurnya, roh seperti hanya memutar leher anak kambing. Luar biasa. Simpson ini orang yang luar biasa. Pernah dia marah sama orang Filistin, ditangkapnya 300 serigala. Coba nonton film serigala, ngeri serigala itu. Ini 300 ditangkapnya. Mudah saja baginya menangkapnya, dan 300-nya ipersadana ikur negeri na ikatna. Persadana ikur 300 di sagan Aceh Obor. Mobil serigala dai gerba na krina cuma kalah Filistin. Krina pagi cuma kalah Filistin. Oh, Simpson itu orang yang hebat sekali, tetapi
kecil di mata Tuhan. Tidak ada harganya. Kenapa? Karena dia adalah orang yang tidak mampu menguasai dirinya. Dalam soal makan pun dia tidak mampu menguasai dirinya. Jangan makan kata Tuhan, dimakannya. Jangan pegang bangkai kata Tuhan, dipegangnya. Jangan kawin dengan orang Filistin kata Tuhan, dikawininya. Dia sama sekali dia adalah orang yang tidak mampu menguasai dirinya. Dan apa yang terjadi dengan hidupnya? Di akhir hidupnya firman Allah mencatat, dia hanya menjadi tontonan. Dia hanya menjadi barang permainan. Seperti kita nonton sirkus. Seperti kita nonton orang yang cebol-cebol itu. Begitulah keadaan Simpson. Kenapa begitu hancur kehidupannya? Hanya satu masalahnya. Karena dia adalah orang-orang yang tidak mampu menguasai diri. Siapa lagi kita lihat orang yang hebat, yang tidak mampu menguasai diri? Imam Eli. Siapa Imam Eli? Pemimpin bangsa Israel. Pada masa itu Israel itu diperintah baik secara agama maupun secara pemerintahan oleh Tuhan sendiri melalui imam. Jadi Imam Eli ini mempunyai kekuasaan yang besar baik secara agama maupun secara pemerintahan. Dialah penguasa yang sepenuhnya atas bangsa Israel. Luar biasa. Tapi hidupnya kacau balau. Anak-anaknya kacau balau. Anak-anaknya mengambil makanan yang belum dipersembahkan. Anaknya berzina dengan perempuan yang datang berdoa di rumah Tuhan. Kehidupan rumah tangganya kacau sekali. Kenapa dia mengalami keadaan yang begitu? Karena Imam Eli dia adalah orang yang tidak dapat menguasai nafsunya. Problem Imam Eli ialah nafsunya sangat besar terhadap makanan. Dia udah anaknya ambil makanan daging yang belum dipersembahkan. Dia cuma bilang, anakku. Tapi waktu anaknya masak, kaya anakku katanya. Sindai bapak aku sidik. Jika dia makan. Mulutnya bicara, anakku, jangan anakku. Tapi dalam tindakannya ternyata dia adalah orang yang tidak bisa menguasai dirinya, nafsunya dalam soal makan. Akhirnya dia menjadi orang yang gendut. Orang gendut sulit masuk surga ya, karena pintu surga sempit. Dan satu waktu dia duduk di kursi, lalu ada orang memberi laporan bahwa mereka kalah dan anaknya mati dan peti perjanjian direbut oleh orang yang lain. Dia sangat terkejut dan jatuh dari kursinya dan mati. Nggak dicatat di Alkitab, tapi biasanya yang begitu begini kalau terkejut mati itu pasti orang yang sakit jantung. Kalau orang yang sakit jantung biasanya itu adalah orang-orang yang tidak menguasai diri dalam soal makanan. Jadi Imam Eli mati rempet, sakit jantung. Ada seorang bapak yang dapat lotre banyak sekali. Ya, kalau uang kita mungkin $1 miliar. Jadi kira-kira 10 triliun. Berapa itu 10 triliun? Nggak tahu aku. Tanah karunnya bisa dibeli mungkin semua. Dia dapat lotre. Tapi dia lagi sakit jantung ini. Jadi lagi operasi di rumah sakit. Jadi anak-anaknya tahu dia lotrenya sudah dapat. Tapi anaknya nggak berani ngasih tahu sama dia. Karena dia sakit jantung kan. Takut anaknya nanti dikasih tahu dia terkejut nanti mati pula dia. Jadi anaknya pikir macam mana caranya ngasih tahu. Lalu mereka datangi pendeta. Pendeta Surbakti. Saya bilang, Pak Pendeta, begini, bapakku sakit jantung, tapi dia dapat lotre $1 miliar. Kami nggak tahu macam mana harus mengatakannya. Pak Pendeta kan lebih bijaksana. Pak Pendeta lah yang ngasih tahu ya. Dia datang Pendeta Surbakti ke rumah sakit. Pak, kalau umpamanya, dia pakai umpamanya, kalau
umpamanya Bapak dapat lotre $1 miliar, apa yang Bapak lakukan terhadap uang yang begitu banyak? Wah, yang sakit bilang, Pak Pendeta, kalau aku dapat lotre $1 miliar, saya kasih setengah sama Bapak untuk pekerjaan Tuhan. Jadi karena pendeta itu dengar sama dia dikasih setengah, terkejutlah dia, mendadak mulai dia mati. Pendetanya yang jatuh dan mati, pendetanya sakit jantung. Itu yang dialami oleh Imam Ili. Dan masalah dia pasti, karena dia tidak bisa menguasai dia dalam soal makannya, maka dia tidak bisa mengajar kepada anaknya tentang penguasaan diri dalam perjinahan dengan orang-orang yang lain. Mereka mungkin di hadapan orang-orang Israel pada waktu itu orang-orang yang hebat, tapi kita sekarang mengetahui bahwa mereka adalah orang-orang yang tidak ada harganya di depan Tuhan. Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang yang tidak dapat menguasai dirinya. Firman Allah mengajar kita perlu menguasai diri kita. Amin. Amin. Saya ingin memberitahu sedikit ciri-ciri, tanda-tanda orang yang tidak menguasai diri. Yang pertama, yang rakus. Ada siapa orang yang rakus? Kalau dahi kerja-kerja, tahu kerja pengkone, misal daging naik tawa, taburi dulu nak kone, taburi nak, kalau dah terkalakai, kalau ada yang begitu, tidak dapat menguasai diri. Ada di sini ibu bapak yang kalau ke pesta selalu bawa kantong plastik. Orang lain lakukan terserah mereka lah, tapi saya berharap orang-orang Kristen, orang-orang percaya tidak demikian. Orang yang tidak bisa menguasai dirinya dalam soal makanan itu adalah orang yang tidak bisa menguasai dirinya. Jadi belajarlah seperti apa yang orang Jepang bilang. Makanlah sebelum lapar. Berhentilah makan sebelum kenyang. Kalau orang Karo nggak gitu. Mari man, langah beluhai. Langah beluhai. Jadi gimana kayak beluhai? Kita beluhai mana juga? Sore kalau seketang. Ada langah mudah, ada langah ngadi. Wah, Di sini, tapi di sini nggak ada. Tentu ada yang merasa bertobat. Firman Allah mencatat, hati-hati kita jangan jadi orang yang ragus. Kalau kita pergi ke satu tempat, umpamanya ada pesta apa, lo pada nak ketir jungkel. Berapa tahun yang lalu saya ke Manado ya, bulan lalu juga saya ke Manado. Beberapa tahun saya ke Manado dan makannya dibikin meja panjang. Saya rasa 2 kali gereja ini ada panjangnya mejanya. Drone 60 meter. Dan di atas meja apapun ada di sana, apapun ada di sana, macam-macam. Dan salah satu makanan yang favorit di sana adalah babi guling. Babi guling maksudnya bukan babi jatuh. Babi guling itu adalah babi yang sudah dipotong, lalu dikeluarkan isi perutnya, lalu dia dibumbui dari dalam, lalu dicucuk dari ekornya sampai ke kepalanya, lalu dia dibakar, api di bawah kecil apinya, dia di atas diguling-guling, diputar-putar gini. Jadi berjam-jam membakarnya gitu. Dan itu enak sekali. Dan saya lihat ada kawan-kawan hamba-hamba, bukan hamba Tuhan, bukan pendeta-pendeta, sebanyak juga pendeta bukan hamba Tuhan, ya kan? Baik pendeta, waktu siap acara lari dulu ke sana, apa dibikinnya? Dipotongnya, kan
Babinya 1 ekor diletakkan di situ, ditaruh pisau. Jadi kita bisa potong berapa saja kita mau. Langsung diambilnya pahanya satu, dipotongnya raus, piringnya penuh. Gelojo, rakus, tidak bisa menguasai dirinya. Orang yang begitu tidak bisa dibagi oleh Tuhan. Firman Allah katakan, kalau engkau menghadapi makan yang enak, taruhlah pisau di lehermu. Maksudnya hati-hati dengan makanan enak. Banyak problem kita gara-gara makanan. Orang yang tidak mampu menguasai dirinya, gejalanya, ciri-cirinya, rakus. Yang kedua, suka mabuk-mabuk, minum minuman keras. Ada di sini yang suka minum minuman keras? Ada. Saya kadang-kadang sedih kali kalau saya jumpa dengan satu anggota Cibel, kami bagi Jayong katanya. Lalu saya cium bau Samsu. Hatiku sangat pedih. Lebih sedih saya dengan peristiwa itu daripada saya kejatuhan uang 1 juta. Lebih sedih hatiku saya bertemu dengan satu anggota, apalagi anggota gereja kita, yang di mulutnya tercium bau Samsung, daripada kalau uang saya jatuh 1 juta. Kenapa? Sepertinya sia-sialah segala sesuatu yang dilakukan oleh hamba-hamba Tuhan. Kita memberitakan firman Tuhan, tetapi anggota-anggota tidak pernah mau melakukan firman Tuhan. Mereka hidup sekehendak dirinya sendiri. Bagaimana dengan rokok? Sama saja. Saya percaya orang yang suka merokok, saya tidak bilang dia tidak bisa masuk surga, tapi saya bilang dia tidak bisa menguasai diri. Dia bisa masuk surga, tapi dia sulit dipakai oleh Tuhan. Ada orang bilang, ngadi ke adekku, lah terngadikan. Bohong. Kalau saudara satu hari tidak merokok, dikasih 20 juta, pilih mana? 20 juta atau merokok? Kalau berhenti merokok, dapat 20 juta, pilih mana? Satu hari 20 juta. 1 bulan 600 juta. Kan berhenti merokok, pilih mana? 600 juta atau terus merokok? Pilih mana? 600 juta. Kenapa? Karena saudara kalau berhenti merokok mendatangkan keuntungan. Tapi kalau nggak ada yang bayar, ya kita tidak mengerti bahwa berhenti itu mendatangkan keuntungan. Coba kalau ada polisi, tiap-tiap sekali merokok ditembak kaki kita sekali. Berhenti merokok atau terus? Berhenti merokok. Kenapa? Kita tahu tiap merokok kita menderita. Jadi kalau mau ke surga, teruslah merokok. Tapi kalau mau dipakai oleh Tuhan, berhentilah merokok. Karena merokok itu adalah salah satu ciri-ciri dari orang yang tidak mampu menguasai dirinya. Man belope bagi kamu. Seringin nandai-nandai. Sama saja. Apalagi ciri-ciri orang yang tidak mampu menguasai diri. Tidak tepat janji. Udah janji tidak tepat. Selalu lalai. Bagai kininan lo tertengik kalah kata orang. Apalagi buang waktu, tunda-tunda, sempat ngei pagi. Salah satu taktik yang iblis kerjakan di akhir zaman ini itu, kalau kita bilang aku mau ikut Tuhan, ya tidak apa-apa, nanti tahun depan. Aku mulai ikut sungguh-sungguh, mau ikut kor, boleh bulan depan. Aku mau mulai berdoa, boleh mulai minggu depan. Pagi, tarung-tarung bagai bulululul nang lanjut. Ciri-ciri orang yang tidak mampu menguasai diri adalah orang yang suka buang waktu. Itu maka ada pepatah Karo yang berkata, dekahan nuansa sangkan di mei sarabuah. Askai dekahna kam di mei rebuah, rimo. 3 tahun. Askai dekahna nuansa 10 menit. Tapi orang Karo berkata, dekahan nuansa daripada di mei sarabuah.
Kenapa? Sekali suankan, otomatis 3 tahun lagi dia akan berbuah. Tapi kalau belum ditanam, besok. 5 kali kena berbuah, ya besok dengar. Kalau kari kambing masih enak, kari ayam enak, kari padang lumayan. Tapi kalau kari karo, itu taktik iblis. Apalagi ciri-ciri orang yang tidak dapat menguasai diri. Orang yang terikat dengan TV. Kita semua biasa nonton TV. Ya, tidak apa-apa. Tapi banyak orang-orang yang sudah terikat. Dia tidak merasa bahwa TV baginya adalah sudah menjadi dewa berhala dalam hidupnya. Tiap dia buka TV, dia mulai dengan syarat do 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 do, situ dia terus sampai nanti na 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 na, terus dia masih situ udah nggak dia mau dilihat pun. Orang yang tidak bisa menguasai diri. Salah kita menonton TV. Ya, TV sebenarnya netral ya, netral. Tapi kita yang melihatnya. Yang harus hati-hati. Sama seperti VCD ya. VCD itu netral, bukan? Kami di sini ada perpustakaan menyewakan VCD. Tiap hari Minggu di depan sana banyak VCD. VCD itu netral. Tapi kita yang memilih VCD itu yang sering tidak netral. Akibatnya di rumah kita menonton banyak VCD yang macam-macam. Apa sih salahnya? Saya berkata begini, ini jadi pengalaman saya juga sama saudara. Apa yang selalu kita lihat, maka itulah yang paling banyak ada di memori kita, di pikiran kita, di gudang hidup kita. Kalau kita ada satu gudang, kalau ada satu gudang di sana, Lidj 1000 naruh macik-macik, Lidj 10 naruh mejile, mati lampu, pit mata tak kubas kita bagai buat sada apa yang adu terendah. Si macik-macik tak semejile. Macik-macik. Kai makasih macik-macik. Si boy nabas. Kenapa kita perlu hati-hati dengan siaran TV, dengan VCD? Setiap kita melihat itu masuk di memori kita, masuk di gudang kita. Kalau masuk di gudang kita, kalau kita tidak hati-hati, tiap kita tutup mata, langsung kelihatan film itu. Katanya, itu kita karikin, tutup kak, si macam dah lalu, gua makasih macam dah lalu, gue nebas. Tapi coba kalau memori kita diisi dengan perkara rohani. Silakan nontonlah film-film VCD rohani. Firman-firman Tuhan yang diberitakan. Siaran-siaran apa saja. Isi memori kita dengan membaca Alkitab. Isi memori kita dengan majalah-majalah rohani. Apa yang terjadi? Setiap kita berpikir, kita ingat hal rohani. Setiap kita berpikir, kita ingat tentang firman Tuhan. Hati-hati. Orang tidak mampu menguasai dirinya dalam hal keterikatannya dengan tontonan-tontonan di TV dan VCD adalah orang yang sulit bisa dipakai oleh Tuhan. Apalagi marah-marah. Orang yang suka marah-marah, tapi di sini nggak ada. Kulihat di muka, kulihat dari sejak tadi datang sampai sekarang belum ada yang marah-marah. Amin, puji Tuhan. Cuma di rumah aku nggak tahu. Ya, tapi orang yang suka marah-marah adalah orang yang tidak mampu menguasai dirinya. Apalagi orang yang suka emosi. Emosi termasuk ketakutan. Takut. Kita takut kemarin dulu. Kemarin dulu dapat 3 hari lalu. Saya dengan istri saya mengunjungi seorang hamba Tuhan. Aku takut selalu.
Orang yang selalu mengalami ketakutan dalam hidupnya adalah orang yang tidak mampu menguasai dirinya. Apalagi orang yang suka berhutang. Ada di sini, di kampungnya ada 5 kedai. Di kedai sini dia bon. Sampai satu hari orang kedai bilang, "Ayolah banci Pak, besok bondo. Besoknya pindah dia ke kedai yang lain. Bon lagi di sana. Udah nggak boleh lagi, pindah lagi ke kedai yang lain. Hidupnya selalu dari hutang. Dia terikat dengan sifat yang begitu. Adapun uangnya lebih sor dia berhutang. Orang yang begitu adalah orang yang tidak mampu menguasai dirinya. Saudaraku, dalam hidup ini, kalau kita ingin dipakai oleh Tuhan, kalau kita ingin Tuhan melakukan perkara-perkara yang besar dalam hidup kita, kalau kita ingin hidup kita dipakai oleh Tuhan untuk memberkati orang-orang yang lain, tidak ada jalan pintas, tidak ada jalan potong. Kita harus dapat menguasai diri kita. Untuk dipakai oleh Tuhan, tidak ada jalan potong. Kalau mau ke pasar sana, di sini ada jalan potong. Kalau nggak mau jalan yang besar sana, karena mesti lebih jauh, ada jalan potong di sini. Tapi untuk bisa dipakai oleh Tuhan, tidak ada jalan potong. Kalau mau ke neraka, ada jalan potong. Minumlah baygon. Lalu kita akan berkata, bye and gone. Penguasaan diri. Tapi sering kita berkata, aduh, aku tahu nih, tapi aku selalu kalah. Kok nggak bisa? Mana mungkin? Tunggu dulu. Jangan bilang tidak mungkin. Tahukah saudara, bahwa penguasaan diri itu adalah salah satu dari 9 buah Roh Kudus. Ada kasih, sukacita, perdamaian, setiawan, kesabaran, kebaikan, kemurahan. Dan buah yang ke-9 adalah penguasaan diri. Jadi penguasaan diri adalah buah roh. Kalau buah roh itu bukan terjadi seketika. Buah jeruk tidak muncul seketika. Harus ada benih jeruk dulu. Lalu dia bertumbuh, datang batangnya, datang daunnya, datang bunganya, baru datang buahnya. Adalah proses. Buah adalah salah satu proses. Penguasaan diri adalah buah roh. Waktu kita percaya kepada Tuhan Yesus, Efesus 1:13 berkata, waktu seorang percaya pada Tuhan Yesus, maka sudah ada roh Tuhan di dalamnya. Dalam diri saudara sudah ada roh Tuhan. Amin. Bilang kiri kanan, dalam diri saudara ada roh Tuhan. Kalau dia nggak lihat, quit sih. Sebenarnya kalau udah ada bibit jeruk, tidak sulit untuk dia berbuah jeruk. Hanya perlu dijaga, jangan ada ulat-ulatnya, ya kan? Hanya dijaga supaya dia bertumbuh secara normal. Nggak usah luar biasa. Normal saja perturah. Normal saja perturah. Nah, pasti pada waktunya 3 tahun dia sudah berbuah. Kalau roh Tuhan ada di dalam hidup kita, perjalanan hidup kita normal saja, maka pada waktunya pasti dalam diri kita akan ada suatu kemampuan untuk menguasai diri kita. Karena dalam diri kita sudah ada benih. Tapi ini memerlukan proses. Karena penguasaan diri ini adalah buah, bukan urapan. Kalau urapan bisa, ada orang datang kita doakan, turun urapan, bisa. Tapi kalau buah tidak bisa. Jadi nggak ada di sini. Kalau ada di sini orang perampus, pemarah, duduk, ini nak, penidor, kalau berjatuh, karena jadi lemah lembut aku lalu pendeta bilang, dalam nama Tuhan Yesus, roh-roh pemarah kejam keluar dan roh lemah lembut masuk. Amin. Jalan kayak kita mama. Tidak ada yang begitu. Memerlukan proses.
memerlukan latihan-latihan dalam hidup ini. Tapi jangan khawatir, kita berjalan sebagai orang Kristen normal-normal saja. Maka kita akan bertumbuh, menghasilkan buah penguasaan diri. Tapi di melalui nipe-nipenya, baca lar buah. Kayak nipe-nipe, lem-lem, rangak, guru-guru, jinujung-jinujung. Nah itu semua nipe-nipe. Pernah dengar dalam firman Tuhan dalam buku Ayub, dalam buku Ulangan, bagaimana seekor induk Raja Wali mengajar anaknya. Oh, itu anaknya sudah mulai menetas. Oh, dia di sarangnya enak, tiap hari mamanya kasih makanan. Dia senang. Tapi satu hari mamanya mulai merusak kandang. Dan mamanya mulai sorong dia dari tempat yang tinggi. Dan akhirnya dia dorong. Dan kalau Raja Wali itu jatuh seperti batu. Dan sebelum dia sampai di tanah, induknya datang dan menyambar dia dan membawa dia naik. Untung gak ada mama. Mamanya taruh lagi di sana dan dorong lagi. Udah main-main mama. Aku lah naik gitu. Tapi yang mamanya gak peduli, mamanya dorong lagi dan dia jatuh lagi. Bapakku. Dan sebelum dia jatuh lagi, hidungnya datang lagi menyambar dan mengangkat dia lagi. Udah naik kalau dia buku akal hati mamanya nggak peduli, sorong lagi. Dan dia jungkir balik, nandai. Dan sebelum dia jatuh sampai di tanah, induknya angkat lagi, taruh lagi. Nandai, 3 kali nari, nandai. Anakku, 12 season nari, anakku. 12 season lagi anakku, kata induknya. Dia jungkir balik. Penuh dengan ketakutan, penuh dengan masalah. Lama. Sesudah mengikuti tambah lagi 12 season. Dia mulai bisa mengembangkan sayapnya dan terbang. Kenapa dia bisa terbang? Memang karena dia dilatih oleh induknya mengalami jungkir balik. Tetapi dia bisa terbang karena dalam dirinya ada benih anak Raja Wali. Kalau dibikin anak manu, diterjunkan berapa season baru bisa dia terbang. Nah, kita bikin anak ayam atau anak kucing. Kalau lebih besar anak kucing kan, nah, kita lemparkan dari jurang berapa season baru bisa dia terbang. Tidak mungkin dia bisa terbang. Anak Raja Wali itu akhirnya bisa terbang karena di dalamnya ada benih Raja Wali, dan melalui proses yang terjadi di dalam kehidupannya, akhirnya dia bisa terbang sebagai Raja Wali yang dewasa. Firman Allah katakan, dalam dirimu ada benih Roh Kudus. Amin. Dan kalau dalam diri kita ada benih Roh Kudus, maka Roh Kudus yang ada dalam diri kita melalui proses-proses dalam kehidupan kita akan memberikan kepada kita kemampuan untuk menguasai diri, sehingga dalam hidup kita akan muncul buah Roh Suci seperti yang dijanjikan. Kita bisa menjadi orang yang mampu menguasai diri. Bilang kiri kanan, kita bisa menguasai diri. Bilang kiri kanan kita, dalam kita ada benih Roh Kudus. Kita bisa menghasilkan buah Roh Kudus. Penguasaan diri. Saya mau kita menyanyi. Haleluya. Ada Roh Kudus di hati kita. Kalau dengan kekuatan kita tidak mampu.
Tapi ada benih. Kadang-kadang dalam menjalani hidup ini jungkir balik. Minggu Tuhan ini kadang-kadang jungkir balik. Kenapa Tuhan? Kadang-kadang bingung. Kenapa Tuhan? Kenapa? Sama seperti anak. Rajoli, kenapa? Ibu, kenapa? Tapi pada waktunya, akhirnya itu yang menyebabkan dia bisa terbang tinggi. Kita mungkin dalam perjalanan hidup kita juga begitu. Kenapa Tuhan? Kenapa begini Tuhan? Kenapa? Tapi kalau kita mengikuti perjalanan proses yang dikerjakan oleh Tuhan, Dia akan memberikan kepada kita kemampuan, sebuah Roh Kudus yang akan keluar dari hidup kita, kemampuan untuk menguasai diri kita, sehingga kita bisa dipakai oleh Tuhan. Tuhan adalah kekuatanku,